Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin yang Allah rahmati dan Allah berkahi, suatu ketika datang kepada Rasulullah 3 orang dari Bani Uzrah. 3 orang tersebut datang kepada Rasulullah dan ketika itu meminta untuk masuk Islam. Setelah diterimanya masuk Islam, maka Rasulullah mengatakan, siapa kira-kira di antara para sahabat yang siap menghidupi mereka, memberikan bekal kepada mereka? Pada saat itu sahabat Thalhah menjawab, saya sanggup ya Rasulullah. Ya, saya sanggup untuk memberi bantuan kepada 3 orang muslim dari Bani Uzrah tersebut. Hadirin yang Allah rahmati dan Allah berkahi, dalam perjalanan waktu ketika itu 3 sahabat ikut dalam pertempuran. Dari 3 itu 1 orang meninggal, wafat dan mati dalam kondisi syahid. Setelah itu lama, dalam beberapa waktu itu ada lagi pertempuran. Ternyata yang kedua meninggal juga, mati dalam kondisi syahid. Lama berselang juga, yang ketiga meninggal juga, tapi dalam kondisi tidur di rumahnya. Hadirin yang Allah rahmati dan Allah berkahi, ketika itu sahabat Thalhah bermimpi dari ketiganya itu masuk surga, tapi yang masuk paling pertama kali adalah dia yang tidur, meninggal ketika tidur. Terus yang kedua adalah yang meninggal yang kedua. Dan yang ketiga secara beruntun adalah yang meninggal yang pertama kali. Ya. Maka Thalhah mungkin agak bingung. Sahabat Thalhah menceritakan itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bermimpi begini, begini dan begini. Yang satu kata Thalhah, dia meninggal syahid. Yang kedua juga syahid. Yang ketiga meninggal dalam kondisi tidur. Tapi kenapa ketika dia masuk surga justru yang kondisi dalam tidur pertama kali, yang meninggal yang kedua diikuti yang kedua, dan selanjutnya diikuti yang ketiga? Maka Rasulullah menjawab, ma'angkarta, kenapa engkau mengingkari hal itu, kata Rasulullah, ya kan? Jadi kenapa engkau mengingkari hal itu ya Thalhah? Wa ma'angkarta min dzalik. La hisa ahadun afdalu indallah min mu'min yu'amiru fil Islam litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Hei Thalhah, kenapa engkau mengingkarinya? Bukankah bagi Allah itu yang utama adalah seorang hamba mukmin, ya, yu'amiru fil Islam, dia dalam kondisi yang panjang usianya dalam kondisi Islam, terus dia banyak litasbihihi, banyak bertasbih, litahmidihi, ya, juga litahlilihi, tasbih dan tahmid dan tahlil. Hadirin yang Allah rahmati dan Allah berkahi, maka ini menandakan bahwa dari ketiganya ada jarak. Walaupun yang pertama dan kedua mati dalam kondisi syahid, tetapi yang kedua kenapa lebih utama? Karena ada usianya yang lebih panjang, berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana yang ketiga? Ia dalam kondisi tidur dan meninggal. Tidak heran juga, ada masa yang cukup panjang dia beramal kebaikan sehingga akhirnya ia lebih utama daripada yang sebelum-sebelumnya. Hadirin yang Allah rahmati dan Allah berkahi, maka umur itu adalah penting, terutama umur yang memang banyak ketaatan di dalamnya. Sehingga ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayun nasi khair, manusia seperti apa yang paling bagus? Maka Rasulullah menjawab,
Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa yang Allah panjangkan usianya dan bagus amal perbuatannya. Tetapi sebaliknya, ya. Ayu nasi syarr. Manusia apa sih yang paling buruk itu? Maka Rasulullah pun menjawab, man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Allah panjangkan dia usianya, tetapi justru rusak perbuatannya. Hadirnya Allah rahmati dan Allah berkahi. Maka pentingnya usia kita kemarin dijelaskan begitu, kita harus mengintrospeksi diri kita. Seberapa jauh perjalanan kita dalam Ramadan? Andai kata tahun kemarin mungkin ada sahabat-sahabat kita, orang terdekat kita sudah tiada, maka kesyukuran kepada kita, tahun ini kita masih berjumpa dengan Ramadan. Dalam kesempatan yang besar ini, dalam kita usia yang Allah panjangkan ini, ya, kenikmatan apa lagi yang akan kita dustakan kehadirat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita harus terus menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Karena begitu pentingnya umur, apa yang kita gunakan, makanya Rasulullah pun mengatakan, la tazul abdu yaumal qiyamah hatta su'ila an arba. La tazulu qudama abdin yaumal qiyamah. Kakinya seorang hamba itu tidak akan berinjak kemana-mana. Ya, ketika yaumal qiyamah, ketika hari kiamat, hatta su'ila an arba, sampai ditanya 4. Salah satunya, ya, an umrihi fi ma'afnah. Tentang usianya, untuk apa ia gunakan? Ya. Maka usia demi usia kita mungkin Allah panjangkan umur, ya. Ada justru yang mungkin yang lebih dari 60 tahun, 70 tahun, itu adalah kesyukuran yang besar. Terlebih kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menambahkan usia kita dan juga Allah memudahkan kita ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya Allah rahmati dan Allah berkahi. Karena memang ketika usia kita bertambah, bukan berarti keinginan kita juga berkurang. Maka Rasulullah pun berkata, yakbaru ibnu Adam, yakbaru ibnu Ablan, wa yakbaru ma'hu isnen. Hamba ibnu Adam, manusia itu bertambah usianya, tapi juga bertambah juga 2 hal. Yakbaru ma'hu isnen. Ya. Yang pertama apa? Hubbul mal, adalah cinta kepada harta. Ya, ini Rasulullah berkata bahwa orang yang semakin tua itu 2 yang terus mengikutinya. Yang pertama adalah terus dia akan mencintai harta. Maka ada orang, ya mungkin di sekeliling kita, ya kita semuanya barangkali dalamnya, tetap kalau sudah tua itu ngelihat duit itu luar biasa. Ya. Ke harta itu luar biasa. Karena ini Rasulullah pun berkata demikian. Yang pertama, hubbul mal. Yang kedua, tulul umr. Ingin terus panjang usianya itu. Ya. Maka hadirnya Allah rahmati dan Allah berkahi. Keduanya itu harus diposisikan dengan benar. Andai kita mencintai harta, bukan berarti berlebih-lebihan dalam harta. Ya. Karena setiap orang mesti membutuhkannya. Maka upayakan untuk banyak sedekah, berinfak dan sebagaimana lainnya, supaya Allah memberi keberkahan di setiap usia panjang kita. Dan tentu kita juga merasa keinginan untuk terus senantiasa Allah panjangkan usia kita. Tapi jangan lupa kita harus senantiasa berdoa di setiap usia bertambah, maka berdoa juga supaya Allah menambah keberkahan dan menambah ketaatan dalam perjalanan hidup kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka senantiasa kita mengetuk pintu-pintu langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usia kita berkah, agar usia anak-anak kita berkah, dan agar usia seluruh kaum muslimin ini berkah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kita berada di bulan yang sangat mulia dan bulan yang paling mulia. Maka tentu kalau kita banyak kelebihan menu makanan, kalau mungkin maghrib, tapi tidak dengan saudara-saudara kita di Palestina, tidak dengan saudara-saudara kita di Gaza, maka ini kesempatan besar. Ketuk pintu langit sebanyak-banyaknya, mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah angkat semua beban-beban mereka dan Allah menjadikan mereka ahlu surga. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian apa yang saya sampaikan.
mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.